Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala seiring salawat salam untuk uswah kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga mengawali kegiatan kita yang semoga pula mendapatkan ridho dan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita terakhir kemarin, atau kita sudah masuk ke sholatul idaini, sholat id. Sholat Jumat kemarin sudah selesai. Maka untuk sholat Jumat bisa juga disebut oleh para ulama fikih yaitu Idul Jum'ah atau Idul Jum'ah. Id itu sesuatu yang terulang. Dalam istilah terulang minimal 3 kali itu sudah dikatakan Idun. Ada ya'udu id ataupun adat. Karena sudah sering terulang. Terakhir kemarin tentang sholat Id, hukumnya adalah wajib alal rijali wan nisa, tentunya yang balik. Dan bagi anak yang belum balik sementara dia masih tamyiz, maka ketika menjalankan sholat ini sebagaimana menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya berhak untuk mendapatkan pahala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya anak kecil yang belum balik ketika dia melakukan dosa tidak dicatat salah, tapi ketika mengamalkan kebaikan ibadah dia dicatat mendapatkan pahala. Maka anak kecil yang sudah tamyiz, ketika kita ajarkan kepada mereka untuk ibadah diantaranya adalah sholat Id, sholat Jumat, dan ibadah yang lainnya, mereka berhak mendapatkan pahala, plus pahalanya juga mengalir kepada orang tua. Kemudian kemarin waktunya sudah, dan tempatnya adalah tempat yang lapang atau selain masjid. Jika tidak ada tanah yang tempat yang luas selain masjid, maka tidak apa-apa untuk dilakukan di masjid. Selanjutnya, hal yu'adzanu laha wa yuqam. Apakah ada azan dan iqamahnya untuk salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha? Sebagaimana dari Ibnu Abbas wa Jabir an Abdillah berkata keduanya, lam yakun yu'adzin yaumal fitri wala yaumal adha. Ya. Tidak pernah ada azan hari ataupun Idul Fitri dan Idul Adha. Lam jika masuk ke fi'il mudhari' maka bima'nal madhi. Jadi belum pernah ada. Lam yakun belum pernah ada. Sebagaimana lam yalid wa lam yulad. Tidak akan telah dan seterusnya. Allah itu dilahirkan dan melahirkan. Ya. Ini lam ketika masuk fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu kan artinya sekarang dan akan datang. Ini kalau secara bahasa diartikan tidak akan atau sekarang, mungkin sebelumnya gitu kan. Tapi di sini lam masuk fi'il mudhari' bermakna fi'il madhi, telah tidak pernah sama sekali. Jadi memang belum pernah ditemukan yang namanya azan dan iqamah untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi idza masuk ke fi'il madhi bi ma'nal mudhari. Kepengen ra belajar bahasa Arab. Nah, nek maca niku men langsung paham.
Kadang-kadang kita baca terjemahan itu, kalau terjemahan tok itu susah. Orang otodidak baca Quran, baca terjemahan dia simpulkan. Ya, nanya sama ustadz ngeles gitu kan. Merasa sudah belajar lewat terjemah gitu kan. Idza ketika masuk fi'il mudhari' bermakna fi'il madhi bermakna al mudhari'. Misalkan idza kumtum, kumtum itu fi'il madhi. Apabila kalian telah sholat, faghsilu wujuhakum, baru lakukan wudu. Itu nek menurut bahasanya gitu kan. Karena fi'il madhi, ketika kalian telah sholat maka baru wudu. Padahal sholat itu syarat wudu, syaratnya wudu dulu baru sholat. Kenapa? Ini maknanya mudhari'. Ketika kalian hendak sholat, karena ada idza yang masuk ke fi'il madhi. Nah. Terus kemudian wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Allah adzana lis sholati yaumil fitri, tidak ada adzan untuk sholat Idul Fitri hina yakhrujul imam, ketika imam itu keluar, wala ba'dama yakhruj, sekalipun imam setelah di situ pun juga tidak ada adzan. Wala iqamata wala nida wala syai', tidak ada iqamah juga, tidak ada seruan-seruan kalimat-kalimat lain. Rasulullah ketika biasa kalau ada proses jamaah sholat id ataupun sholat Jumat, Rasulullah terakhir masuk ke jamaah. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang sholat id, langsung mengatakan sawu sufufakum, luruskan shaf kalian, rapatkan shaf atau barisan kalian. Enggak ada panggilan lafaz-lafaz tertentu kecuali panggilan untuk sholat gerhana, khusuf maupun kusuf. Nah, khusuf itu bulan, kusuf itu matahari. Bagaimana? As-sholatu jami'atan, as-sholatu jami'atan, itu dipanggil. Kalau nggak lewat pengeras ya nanti keliling sana, ngajak orang untuk sholat. Kemarin sini sholatnya ba'da maghrib napa isya? Sini. Mboten niki. Ba'da maghrib kemarin kita lakukan. Ya, pada isya waktunya mepet, maka kita lakukan ba'dal maghrib. Nah, maka saya lakukan panggilan itu sebelum adzan maghrib, dan setelah adzan saya umumkan lagi, saya panggil, saya tunggu, kemudian kita melaksanakan sholat khusuf. Ya, khusus untuk sholat khusuf niki manggilnya as-sholatu jami'ah. Enggak ada adzan, enggak ada iqamah. As-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Mari kita laksanakan sholat khusuf secara berjamaah. Wala nidaa yauma idzin wala iqamata, ya. Tadi sudah jelas bagaimana dengan makna yang senada dengan redaksi yang berbeda, tidak ada ditemukan iqamah ataupun adzan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Selanjutnya sifatus shalah, bagaimana cara sholatnya. Wis ngerti nggih? Wis ngerti? Apa dilewati mawon? Nggih. Salat Id mun ngerti to carane? Ya, barangkali sedikit ada catatan, ya. Salatul Aidi rakaatani, jelas 2 rakaat, umumnya salat sunnah. Ada salat yang 1 rakaat? Witir. 2 jenazah. 3 khauf. Salat khauf itu kalau pas safar 2 kan, in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru, ya. Wala junaha alaikum an taksuru minas sholati in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru. Ini awalnya awal turun salat qashar ketika safar. Perang itu safar, khawatir diganggu, diserang sama orang-orang kafir, maka ndak apa-apa kalau kalian mau mengqashar salat. Ya, mengqashar salat yang 4 jadi 2. Kalau salatnya zuhur sama asar, maka imamnya salatnya berapa? 2, makmumnya 1. Satu shaf di belakang, yang satu menjaga keamanan. Setelah selesai niki langsung maju gantian. Jadi ada 3 kondisi itu salat yang 1 rakaat. Yukabbiru fihi ma sintai asyara takbiratan. Bertakbir dalam 2 rakaat itu jumlah takbirnya berapa? 12 kali takbir yang sunnah. Kalau takbiratul ihramnya hukumnya rukun, ya, hukumnya rukun. Ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Ucapan takbirnya hukumnya rukun, harus diucapkan.
Sab'an fil ula ba'da takbiratul ihram, yang 7 di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Berarti 8 plus takbiratul ihram. Wakila al-qiraah, bahkan setelah qiraah, wa khamsan fi tsaniyah qabla al-qiraah, dan yang 5 untuk rakaat kedua sebelum membaca apa? Al-Fatihah dan bacaan surat yang lainnya. 12 takbir ini 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua hukumnya sunnah dan dinamakan takbir zawaid, takbir tambahan. Bukan syarat sholat, bukan kewajiban, bukan rukun sholat, bukan kewajiban sholat, tapi hukumnya sunnah. Orang yang takbir, orang yang sholat id sama dengan sholat biasa, nggak pakai 7 atau 5 takbir, maka sholatnya tetap sah. Tapi sederhana, kehilangan pahala sunnah. Eman tok niku masalahnya. Dari Amr bin Shu'aib an abihi an jadihi, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Ini kadang-kadang cucu niku meriwayatkan dari bapak, dari kakeknya. Nggih. Niku memang apik nggih bapake Mbah Kiai, putrane Mbah Yai mangke cucune Mbah Yai, buyute mangke Mbah Kiai ngoten kan. Apik ta niku. Warisane kon niku paling enggak satu rumah itu ada satu anak, syukur kabeh. Jadi napa? Jadi nuruni orang tua nggih. Saya bukan pripun-pripun nggih, saya dulu itu enggak mau sekolah umum. Bapake kiai, Pak Lik-like kiai kabeh. Saya pengen dadi kiai tok kaya niku. Ning tekan sakniki urung dadi kiai. Apa enten sendelok kiai kalih kula. Mboten enten nggih, niku cita-cita. Nggih. Tanya sama anak pengennya jadi apa, Jal? Tanya. Nggih. Sing kene YouTuber, sing kene ngono kan susah niku. Anake niku dipanggil. Kalau kemarin ceritanya Ustaz Agus niku enten teng Trenggalek napa pundi? Anaknya 24, yang 23 hafid semua, yang 24 dereng selesai. Luar biasa toh. Nah, tapi istrinya berapa? 4. Ya. Beda dengan Nabi Ayub, istrinya 1, setelah musibah seperti itu dia bangkit, 12 kali dia melahirkan kembar-kembar jadi 24. Cerita Israiliyat yang mengatakan kemudian anaknya dihidupkan lagi, hewannya dihidupkan lagi, tanamannya dihidupkan lagi, itu enggak benar. Ya. Tapi beliau Allah ganti. Istrinya setelah niku pertamanya anaknya 12, selusin gitu kan. Meninggal semua. Nah, setelah becik malih kemudian hamil lagi 12 kali, lahirnya kembar-kembar. Nggih, sampai 24. Wallahu alam, ternyata satu pun bisa 24. Donga anggar lahir muga-muga kembar. Terus kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini sab'an. Rasulullah SAW takbir untuk sholat wa'id Idul Fitri dan Idul Adha 7 kali, fil ula rakaat pertama, wa khamsan fil akhirah, dan 5 untuk rakaat yang kedua. Ya. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan siwa takbiratir ruku'. Di dalam riwayat lain disebutkan dalam riwayat Aisyah selain takbir ruku'. Jadi yang pertama 7 kali itu selain takbiratul ihram. Di hadis Aisyah dijelaskan 7 kali selain takbiratul ruku. Berarti nek dihitung dari rakaat pertama takbiratul ihram plus takbiratul ruku berarti berapa? 9. Tapi yang sunnah berapa? 7. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram nih. Sejenak berhenti. Allahu Akbar berhenti. Nah, yang mulai itu sampai ke 7. Nanti kan setelah baca ayat, baca Al-Fatihah kemudian baca ayat, takbir yang ruku itu tidak dihitung. Jadi memang betul-betul 7. Boleh enggak kita ngitung? Ya dihitung. Imamnya berapa dihitung. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Gimana? Karena Allahu Akbar ngeten niki tangane. Nah. Allahu Akbar. Ya men ora lali. Lah piye? Ngeten niku. Engko Allahu Akbar di subhanallah kan bingung piro. Enggak bisa nanya. Nggih. Jadi atau kalau enggak pakai lagu, ini solusi nih pakai lagu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 3.
Nah, itu. Tadi pakai lagu itu ininya terus sampai 3 terus tambah 1. Nah, ndak tak kaya ngono jenengan dong tau ngimami masalahnya. Nek lali tenan. Agak wingi kula salat asar ya ping 5 lali nggih. Tapi kita sudah ngerti solusinya nggih. Bedane wong ngaji kalih mboten ngaji niku nek kapan lali wis penak wae. Tompa pura ya salate. Gitu kan. Akan menemukan solusi di tengah-tengah ibadah yang lupa tadi. Nek mboten malah baleni wae lah iku wong salah niku. Ndak tak baleni nggih, ada solusi. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, enggak mungkin sama ibadahnya, cara beramalnya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hukum takbir zawaid di sini adalah hukumnya apa? Sunnah. Mazhab Syafi'iyah menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik punya 2 kaul. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu tidak. Jadi hampir kesepakatan para ulama madhab bahasanya hukumnya adalah sunnah. Yang jadi masalah sekarang ngangkat tangannya hukumnya apa? Karena takbir itu tidak harus mengangkat tangan. Seperti ketika kita mau sujud dan bangun dari sujud. Kan tidak mengangkat tangan ya. Nah, sekarang untuk takbir yang 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua, apakah mengangkat tangan sebagaimana sholat jenazah? Ya. Takbir pertama, takbiratul ihram, Allahu akbar, mengangkat tangan. Baca apa? Hah? Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua, Allahu akbar, gak ngangkat tangan. Atau ngangkat tangan. Itu kan. Baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat salam atau ada sedikit doa. Maka hukumnya untuk mengangkat tangan di sini hukumnya apa? Sunnah. Tapi nek enten sing mboten ngangkat tangan aja di salahke, ya. Wallahu alam, tidak ada dalil yang sharih niku yang jelas. Secara redaksi menyatakan kalau takbirnya ada. Takbirnya ini dikiaskan. Kalau tidak salah itu dalam riwayat Wa'il bin Hujr itu adalah Rasulullah SAW mengangkat tangan setiap kali takbir. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, disimpulkan dari sekian banyak khilaf para ulama, ketika takbir ini baik sholat wajib maupun sholat sunnah, termasuk sholat id atau sholat jenazah, apakah mengangkat tangan atau mboten? Ya. Secara keumuman kata Imam Ibnu Qudamah, sholat ketika ada takbirnya itu mengangkat tangan kecuali 2, mau sujud dan bangun dari sujud. Mau sujud dan bangun dari sujud. Nah, untuk sholat jenazah ataupun sholat id, nggak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang pasti menjelaskan akan mengangkat tangan ini. Maka dengan satu riwayat tadi dikiaskan, jadi pakai kias. Secara umum Rasulullah menjelaskan ataupun dilihat disaksikan beliau setiap kali takbir dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah beliau mengangkat tangan kecuali 2 tadi. Maka dalam sholat angger enten takbire berarti ngangkat tangan. Jadi nek misalkan Allahu Akbar ngenten iki sholat terus nanti yang ke-7 nggak ngangkat tangan nggak apa-apa. Tapi ya, kalau yang lainnya ngangkat tangan, silahkan ngangkat tangan. Termasuk imamnya. Nek imamnya ngangkat tangan, makmumnya mengangkat tangan. Cuman nek karena ini tidak ada dalil yang sharih, jangan mempermasalahkan yang tidak ngangkat tangan. Sing dadi masalah ramene teng mriku. Maka seringkali fikih niki terjadi supaya tidak ada masalah napa? Maka sesuaikan lingkungan kita sholat di mana. Nek di situ umumnya ngangkat tangan. Nek kita misalkan bisa 90% nggak ngangkat tangan, bisa yang nggak ngangkat tangan jadi nggak pede gitu kan. Makanya menyesuaikan. Takon sik kene-kene takbir angkat tangan apa mboten? Nah, monggo jenengan angkat tangan ya silahkan ya itu udah legowo gitu kan. Jadi niku termasuk sholat jenazah pun tidak ada dalil yang jelas untuk mengangkat tangan ataupun minimal para ulama mengatakan tidak ada dalil yang sahih mengangkat tangan atau tidak. Yang penting takbirnya.
Ya, yang penting takbirnya. Misalkan imamnya Allahu Akbar, jur kita mendel mohon nggak apa-apa. Ini nak ngangkat tangan ya muni gitu kan. Allahu Akbar ngaten ya. Jadi itu tentang mengangkat tangan. Dalilnya apa? Kias. Dalilnya kias. Nah, karena Imam Ibnu Qudamah tadi, sebagaimana dalam sholat wajib maupun sunnah, yang mana setiap kali takbir Rasulullah SAW mengangkat tangan, kecuali ketika mau sujud dan bangun dari sujud, kecuali untuk menuju rakaat ketiga. Nah, menuju rakaat ketiga itu bukan bangun dari sujud, nggih. Bangun dari tasyahud, itu ada sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-qiraatu fiha. Bacaan apa yang kita baca. Nanti nganut imamnya aja. Cuman kemarin kalau pernah luput dari sholat Id. Nah, kalau luput kan sholat sendiri kan? Sholat sendiri maka ada yang sunnah. Ya. Tapi nggak pakai khutbah. Untuk sholat kemarin yang muncul fatwa sangat luar biasa dari para ulama tentang sholat di masa pandemi seperti ini, sholat sendiri iya, bisa sama keluarga iya, ya. Kalau sama keluarga nanti ada nasihat lah gitu. Kalau sholat sendiri maka tidak perlu pakai khutbah untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idaini. Beliau membaca suratan dalam sholat Id, fil Jum'ah wa fil Jum'ah, dan sholat Jum'ah, Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, wa hal ataka haditsul ghasyiyah rakaat kedua. Hukumnya apa niki? Sunnah, dan sunnah itu afdol. Ingat, sunnah itu afdol. Tapi nek enten khotib enggak baca ini biasa-biasa mawon. Ya, aku orang maca sabihis sunnah ini. Nek njur kudu berarti dadi wajib. Itu masalah kan? Sunnah nek Jumat nek kudune maca sabihis. Wis sunnah meni kudune. Padahal kudune iki basa harus ya, itu kan. Seperti para ulama niku dalam hal-hal yang haram ya, biasa pakai kata makruh. Ya, ulama-ulama salaf, ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama madhab niku kata makruh itu adalah perkara yang haram, yang dilarang. Tapi mereka pakai baca ukriha atau makruh. Jadi pertama sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua hal ataka hadil ghasyiyah untuk Idul Jum'ah, Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Abdullah berkata, kharaja Umar yaumal Id. Sahabat Umar keluar untuk sholat Id. Fa arsala ila Abi Waqid Al-Laitsi. Kemudian dia mengutus Abi Waqid Al-Laitsi, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra. Umar bin Khattab keluar mengutus Amir bin Lais, siapa? Abi Waqid Al-Laitsi untuk nanya, nyelidiki gitu. Nabi itu kalau sholat Id yang dibaca apa? Yaqra'u fi mithli hadzal yaum yuqal waqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabas sa'atu wan syaqqal qamar, ya. Dan riwayat-riwayat yang lainnya yang senada. Jadi sunnahnya memang sabbihisma dan hal ataka hadithul al-ghasyiyah. Al-khutbatu ba'daha, ada khutbah setelahnya. Ini memang sunnahnya. Enggak khutbah dulu baru sholat. Masalahnya apa? Engko nek sholat sik biasanya cok do bubar. Nah, justru Nabi memberikan kelonggaran habis sholat. Siapa yang punya hajat belum selesai silahkan pulang. Dan yang mau mendengarkan khutbah silahkan duduk. Arab nendi, gitu kan? Biarin dia barangkali berumah tengan, itu kan? Nanti mau apa namanya? Belum ada yang belum selesai, ada hal yang lainnya, maka dipersilahkan. Cuman kalau Jumat itu memang sholat khutbah dulu, dan fas'au ila dzikrillah ini adalah yang dominan adalah mendengarkan simaul khutbah itu sendiri, dan paling penting rohnya Jumatan nggih mendengarkan khutbah niku. Makanya nek khutbah jangan panjang-panjang. Pendek mawon 1/4 jam lah. 10 menit sampai 15 menit. Sing suwe niku nek maca buku.
Makanya Pak, nek enten panduan buku, majalah atau buku apapun syukur bahasa Arab bukunya. Gitu kan. Nek macane majalah tadi darani ulama majalah gitu kan. Majalah ora apa-apa, majalah bahasa Arab dibaca, dipelajari, ditulis kreatif. Niki nggak mau, pokoknya enten buku khotbah teng mimbar. Sapa sing dhisik ya maju. Maca gini nggak ngerti, dia baca terus. Bagaimana memberikan pemahaman sama mad'u sama jamaah kalau diajar sendiri nggak paham? Dipelajari dulu, disimpulkan. Nek nggak paham, nggak bisa nyimpulkan, jangan ambil materi itu. Demi Allah saya katakan, hati-hati. Ya, kenapa kita bisa memberikan sesuatu wejangan sama orang sementara kita tidak paham? Lima taquluna ma la taf'alun. Jangankan kamu mau ngerjakan dengan apa yang kamu ucapkan, paham aja kamu ndak. Maka kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang ndak punya itu nggak akan bisa memberi. Dia pemahaman ndak punya, bagaimana memahamkan sama orang? Ya. Tapi dalam hal ini terus jangan kemudian takut. Ya. Maka orang yang memberi nasihat itu tidak harus nunggu orang yang maksum, orang yang baik, nggak ada. Maka setelah Nabi nggak ada orang yang berdakwah kalau nunggu orang yang maksum. Kalau tidak salah itu adalah qaulnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, wallahu alam, kalau saya nanti ada yang negur, ada yang salah, barangkali ada yang nyimak. Yang saya ingat Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, ketika orang itu mau berdakwah, memberi nasihat, tidak harus nunggu dia ada bersih dari kesalahan dulu. Justru ketika dia menyampaikan sesuatu itu jadi motivasi dia untuk tidak melakukan itu. Niki orang suruh jadwal kultum Ramadan, ngapunten kula jan dereng saged ninggalke niki. Kasih materi itu supaya kamu bisa meninggalkan. Ya, itu jadi motivasi kita. Jadi kekangan. Kadang orang kalau sudah memberikan nasihat itu seolah-olah terkekang, sempit dunianya. Iya, memang itu yang baik. Makanya duat itu, dai itu adalah siapa? Orang yang menyuruh dalam kebaikan. Dia harus nunggu orang yang maksum. Maka setelah Nabi nggak ada orang berdakwah, karena yang maksum cuma para anbiya. Rasulullah SAW. Ya, maka penting. Ya, kalau misalkan ada sekarang itu cari ustadz susah, cari khotib apalagi. Saya sering ditelepon, ada keluarga yang di dulu di Kalimantan Timur, kemudian sekarang di Padang, di Kalimantan Timur. Itu sana itu dia cerita golek wong sing iso ndonga angel. Setiap acara itu udah nggak pakai ngaji, nggak pakai dakwah. Pokoknya selesai acara didoakan. Pokoknya nanti mereka nggo peci, nggo baju koko, nggo sarung, gelem ndonga ngoten mawon wis. Langsung Pak Kiai. Susah sampai hari ini. Jangankan ikut, jangan pengen PNS yang mereka cepat ASN, lulus SMA, ndak apa-apa, karir dulu. Dia diprioritaskan. Nek iki mboten sing duwe ijazah gitu, ijazah diprioritaskan. Sing wis pirang-pirang tahun SMA wae ijazah ora mundak-mundak ya ora mundak. Apalagi jadi PNS, nah, sana mudah sekali. Banyak di teman tangga saya lulus SMA itu sering jadi guru-guru yang PNS gitu kan. Termasuk dalam urusan agama, itu susah. Makanya saya pernah bercerita, baca apapun yang penting lafadznya bahasa Arab diaminkan di sana. Orangnya masih hidup sekarang. Nek jenengan nggak percaya, saya ajak ke rumah, saya turun ngomong. Di rumah paling-paling dia tugasnya adzan. Jangankan ngomong, berdoa gini nggak mau dia, karena bukan apa-apa. Di sana karena atributnya sudah bagus, lengkap gitu kan. Nah, pokoknya ndonga nih. Doa keluar rumah dia baca. Doa masuk WC pun dia baca. Dia ngomong itu sambil ngecek ngomong dia sendiri. Ya, sesungguhnya dia buka aibnya sendiri. Tapi lebih parah lagi yang ngamini gitu kan. Nah, sing penting bahasa Arab. Masya Allah niku, subhanallah niku memang penting ya. Ya, jadi angel. Ya. Karena Allah akan mengangkat ilmu itu diantaranya dengan diwafatkannya para ulama. Innallaha yaqbidul ilma, kecuali Allah akan mengangkat ilmu dengan biqabdil ulama, diwafatkannya para ulama. Ulama itu seperti apa? Ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Nek wong paham agama lintas-lintas ngene iki, kok dia ngerti agama tapi tidak mewarisi ilmunya Nabi, namanya bukan ulama. Tapi apa? Cendekiawan, itu bukan ulama. Karena Nabi sudah mengklaim al ulama warasatul anbiya. Ulama itu yang mewarisi ilmu Nabi. Niki orang ngomong pinter, ngomong ke Islam ning ngawur gitu kan.
Dia hanya orang cerdik saja, orang cendekia saja, bukan ulama. Jadi harus dibedakan. Okay. Mana ulama, mana alim, gitu kan, yang mewarisi ilmu para nabi. An Ibnu Abbas qol berkata syahidu al-Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas menjelaskan, aku ikut salat Id bersama Nabi. Wa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, Umar juga Utsman. Anhum kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Semua mereka praktekkan salat dulu baru khutbah. Ini bukti sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. As-salatu qablaha wa ba'daha, adakah salat sebelum dan sesudahnya? Atau qabliyah ataupun ba'diyah. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW shalla yaumal fitri rakaataini, beliau salat 2 rakaat yang terlihat ya salat 2 rakaat salat Id itu. Lam yusalli qablaha wala ba'daha, sebelum dan setelahnya tidak ada salat. Ini menunjukkan ketika itu Nabi salatnya di mana? Di lapangan, tidak di masjid. Kalau sholat masjid mungkin ada rangkaian tahiyatul masjid. Jadi sampai sana langsung sholat. Ma yustahabu yaumal Id, apa yang dianjurkan atau yang disunahkan untuk hari Id. Ini saya kira sudah sangat ma'ruf, cuman ada beberapa sedikit-sedikit catatan-catatan yang penting. Yang pertama al-ightisal, mandi. Nah, mandi Id pada mandi Jumat, mandi jinabah atau mandi besar. Ya. Seandainya langsung keramas saja boleh enggak? Boleh, sudah mencukupi. Tapi kalau mau diawali dengan proses mencuci tangan, dia wudhu, nyela-nyelai rambut, itu sunnah, rangkaian sunnah untuk melaksanakan mandi besar, termasuk mandi sholat Id, mandi sholat Jumat. Tapi nek misalkan mau Jumatan langsung gebyur gitu aja, dia sudah menggugurkan kewajiban. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya su'ila 'anil ghusli, dia ditanya tentang mandi. Yaumal Jumu'ah wa yaum Arafah wa yaumal fitri, hari Jumat, hari Arafah dan hari Id Fitri. Wa yaumil Adha dan hari Idul Adha. Itulah salat yang sama mandi yang sama kaifiyahnya. Salat Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat dan hari Arafah. Dan Imam Nawawi mengatakan ajma'al ulama ala annahu mustahabun ataupun annahu sunnah. Sepakat para ulama bahasanya, jadi Imam Nawawi itu punya kitab namanya kitab Al-Ijma'. Panjang, nek dulu yang di pondok ini hitam niku ada berapa jilid. Ya, itu ada kitab Ijma'. Ketika beliau mengatakan ada ijma'nya Imam Nawawi itu ada, maka beliau dipakai. Jadi kesepakatan para ulama, penilaian beliau sepakat bahwasanya mandi hari Id atau Idul Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha itu adalah sunnah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, labsu ahsana thiyab, memakai pakaian yang terbaik. Dari Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu yaumal Id bi riddatin hamra. Adalah Rasulullah SAW dia menuju salat Id dengan riddah hamra, merah. Sarung atau pakaian merah, termasuk pakaian baru. Karena Rasulullah SAW pun ada punya pakaian yang khusus yang dia pilih gitu, yang dia pilih untuk sholat Jumat, sholat Id dan untuk menemui tamu. Nemuin tamu. Jadi tamu niku merasa dihargai, nek sing di omah niku pakaiane rapi. Niki yo ya lihat-lihat ngaten tamu tok suwe ya dibuka sih. Kirian tak salin. Saya enggak mau buka pintu kecuali saya telah ganti pakaian karena ini sunnah Nabi, wonge pulang. Itu kan, buka dulu silahkan duduk. Nah, itu baru kita siap-siap. Ya. Malah ahsana siap. Nek orang umumnya nek pakai pakaian yang bersih atau bagus kan umumnya wis adus nggih. Mandi toh. Nah, itu mandi dulu. Nah, percuma ganti pakaian urung mandi.
Rasulullah SAW dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad riwayat Imam Bukhari, nanti kalau sampai di sana itu akan terbaca dalam kitab Libas mungkin tentang masalah adab dalam berpakaian, itu Rasulullah SAW ada pakaian khusus atau pakaian yang baik untuk nemui tamu untuk sholat id, Idul Jum'ah ataupun Idul Fitri. Dan itu perkara yang didiamkan, sekalipun tidak ditekankan, tidak diperintahkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar ketika menceritakan bapaknya Umar bin Khattab niku beli pakaian baru dari pasar. Yang kemudian Abdullah bin Umar itu menyatakan, wahai Rasulullah, monggo jenengan beli pakaian yang baru bagus kayak gitu, kayak yang beli bapak saya, supaya bisa untuk Jumat, Id, dan bisa untuk nemuin tamu. Kata Rasulullah, inna hadza libasun liman la khalaqalah. Kamakol. Ini pakaian orang yang nanti di hari kiamat nggak akan mendapatkannya. Jadi di antara yang Allah akan beri, kenapa Rasulullah menolak itu? Karena ternyata pakaian sutra. Bukan masalah barunya yang dipermasalahkan sama Nabi, cuman jenisnya terbuat dari sutra. Kenapa di hari kiamat dia tidak mendapatkannya? Karena sudah kesusu gitu kan. Gimana itu dalam kaidah fikih ada kaidah Syekh Sa'di niku. Qabla halihi uqiba bi hirmanihi, itu yang awalnya ngaikat. Uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang kesusu, tergesa-gesa untuk mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya Allah janjikan nanti di surga. Di antaranya apa? Sutra dan khamar. Uqiba bi hirmanihi, diikop dibalas sama Allah dengan dua kerugian. Nanti kalau sudah khamar di sini, sutra di sini dia nikmati, di sana nggak dapat. Terus diikop dibalas sama Allah. Jadi khamarnya di sana niku tidak memabukkan. Seapi-api ya pakaian sutra. Padahal pakaian sutra niku yo nek dienggo jane ora apik asline. Gitu. Nek wong awam orang ngerti ke sutra atau ndak itu kan. Jane yo ndak usah gitu. Khamar itu sesuatu yang menutupi akal. Bukan minuman. Ngepil nyontek nggak apa-apa, sabu-sabu nggak apa-apa. Sing nggak boleh itu kan minuman. Khamar bukan minuman artinya. Sesuatu perangkat yang menutupi akal sehatnya. Itu khamar. Entah sabu-sabu, pil, suntik, nopo nyedot darah sendiri, itu kan sama aja. Kalau kemudian menghilangkan akal sehat, maka itu namanya khamar. Ma yuhammirul akla, apa yang menutup akal sadar dia akan sehat di dia, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, al-aklu yaumal fitri qabla al-khuruj. Makan dulu sebelum Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri ya. Kata Imam Ibnu Hajar, kenapa disunahkan makan dulu dengan nggak harus makan, Pak? Yang penting batal. Entah minum kopi, teh, susu, air putih atau sunahnya kurma, nggak ada yang lainnya, roti. Batalkan dulu kata Imam Ibnu Hajar supaya tidak dianggap ada tambahan puasa. Genap satu bulannya Hijriyah ini 29 atau 30, tanggal 1 Syawal kok habis subuh sejak fajar sampai datang ke selapangan kok tidak makan dulu, khawatir dianggap itu ada tambahan puasa. Sama kok ora sarapan, walah isih kuat mbok engko wae itu kan. Nah, itu kayak seolah-olah ada tambahan karena ada puasa semenjak fajar sampai waktu duha, yaitu puasa apa? Idul Adha. Nah, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu ya sunnahnya semenjak fajar sampai pulang dari lapangan dari sholat dari masjid untuk baru dia makan. Itu puasa. Jadi ada puasa yang sangat sebentar itu. Jadi nek keyakinan kita kok ndak makan, ini kan Idul Fitri suruh makan dulu kan artinya kan kembali apa? Kembali makan sarapan. Loh kok malah urung sarapan? Ya. Ngertine Idul Fitri pakaiannya anyar, mejane banyak makanan, nggih, punya daging ikan, terus sholat ke lapangan ngertine itu. Tapi yang pokok Idul Fitri tanggal 1 niku bar subuh niku sarapan. Niku sing paling pokok. Sesuai dengan namanya. Kan kita 1 Syawal Idul Fitri nggak boleh puasa, haram. Yaumun tut'imun, hari kalian makan-makan.
Maka sebelum datang ke lapangan, yang berbeda dengan Idul Adha adalah Idul Fitri makan dulu atau membatalkan dulu, itu sunnahnya. Kalau yang keempat untuk Idul Adha, maka setelah pulang dari sholat, sebagaimana Rasulullah yang biasa dia lakukan adalah makan dengan daging kurbannya. Yang kelima, mukhalafatut thariq, jalannya berbeda. Sudah sering kita sebutkan. Jadi yang keempat tadi, Idul Adha makannya atau sarapannya sepulang dari sholat. Kemudian ambil jalan yang berbeda. Berangkat kanan, pulang sebelah kiri. Apa? Di antaranya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW akan supaya menjadi saksi yaumul qiyamah. Ya, lebih banyak tanah, bahkan bukan hanya id. Ya, ibadah apapun, semakin banyak yang kita tempuh, maka semakin banyak akan menjadi saksi nanti yaumul qiyamah. Maka ketika Rasulullah menjelaskan yauma idin tuhadditsu akhbaraha, bumi, tanah pada saat itu hari kiamat akan menceritakan kabar-kabar yang dia kandung, yang dia rasakan. Ya, di antaranya apa kata Nabi, yaitu dia akan berkata kepada manusia atau umat, apa? Dia telah berbuat ini lewat sini hari ini. Ya, itu akan menjadi saksi nanti yaumul qiyamah. Inilah kabar yang akan disampaikan di hadapan Allah oleh tanah atau bumi yang menjadi saksi atas kebaikan kita telah berbuat ibadah di muka bumi. Ya, termasuk kalau kita berbuat jahat pun Allah akan bangkitkan bumi ini, tanah ini untuk menjadi saksi nanti yaumul qiyamah. Wallahu alam. Yang terakhir, takbir pada hari Id. Tebiran. Jane sing bener takbiran, tebir toh. Dadi tebir toh. Takbiran. Kapan? Ya semenjak surup tadi, besok malam 1 Syawal datang maghrib langsung takbir. Walituk milul iddata walitu kabirullah. Setelah selesai 1 bulan, setelah kita berbuka itu berarti selesai langsung takbir. Ya, Idul Fitri waktunya sampai selesai sholat, berarti berhenti takbirannya. Dan Idul Adha sampai selesai hari tasyrik. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13, pas surup tanggal 13 itu selesai takbiran. Kapan supaya kita bisa menjaga takbiran itu? Disunahkan sebelum wiridan sholat itu takbiran dulu. Ya, untuk hari-hari tasyrik. Ya. Dan lafaz takbirannya dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu takbirnya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, Ibnu Abbas 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Niki yang enggak tren. Yang paling banyak Allahu Akbar kabira subhanallah wa asila, gitu kan. Memang tidak ada lafaz dari Nabi. Ini lafaz dari semua dari sahabat, tapi diperdengarkan kepada Nabi sehingga itu menjadi hujah. Ya. Tapi kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menurut Ibnu Mas'ud tadi, Allahu Akbar, seandainya mau 3 enggak apa-apa. Kata beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Matanya dal nggih, memnya mati, dalnya mati. Hamd. Walillahil hamd. Enggak ada artinya juga itu. Makanya lafaz takbir niku kudu ditulis, dicek. Saya pas ngisi di Al-Amin, barangkali ada teman-teman yang jadi saksi ketika ada yang bertanya tentang lafaz adzan seperti apa sih? Itu kan. Makanya lafaz harus dicek. Ayat-ayat pendek harus dicek, Al-Fatihah harus dicek, sudah betul apa enggak kita bacaannya. Sekarang ditulis di depan orang adzan itu ada teks adzan, teks iqomat, luar biasa takmirnya. Supaya enggak salah panjang pendeknya. Memang itu bukan Quran. Kalau mau panjang enggak apa-apa, itu bukan enggak ada batasan itu. Sepanjang-panjangnya nek kuat. Kan secara umum nek Bilal itu adanya keras, bagus. Nah, bagusnya gimana? Mungkin kalau jenengan buka YouTube enten adzan Bilal bersanad itu ada, itu bisa ditiru. Ya, enten, enggak bukan rahasia lagi itu. Sampai hari ini, ya, sampai hari kiamat nanti ada adzan yang bersanad, termasuk qiraatul Quran yang bersanad. Itu kalau mau dicek adzan Bilal yang bersanad seperti apa, itu nanti ada. Ya. Wallah di Indonesia, wallahu alam saya belum pernah dengar, ya. Tapi udah ada nggih? Belum pernah dengar, tapi kalau di zaman di sana Timur Tengah itu banyak, ya. Itu bersanad, ya, luar biasa. Wallahu alam. Berarti nek bersanad indahnya, liriknya, lafadznya pun ya memang seperti itu. Ya.
Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu alam, kurang lebihnya kebenaran semata yang Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dosa dan astagfirullah. Saya akhiri, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.